Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad murabahah. Nah, apa itu akad murabahah? Sebelum kita membahas pengertian akad murabahah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling ridho. Nah, menurut Syabin, tahun 2008, jual beli ini adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai dengan syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang, ataupun uang dengan uang. Contohnya pertukaran nilai mata uang dari rupiah ke mata uang yen. Nah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin ataupun keuntungan sehingga akhirnya diperolehlah kesepakatan. Nah, ada jenis akad murabahah. Nah, jenis akad murabahah ini ada dua. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Nah, dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Nah, murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Pembeli untuk membeli barang yang dipesan. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang telah dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset. Nah, jenis yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, maka di mana pembeli dapat membatalkan pesanannya. Nah, adapun dasar syariah, sumber hukum akan murabahah ini yang pertama bersumber dari Al-Quran dan yang kedua dari As-Sunnah ataupun hadis. Nah, adapun rukun dan ketentuan akan murabahah, yang pertama pelaku. Pelaku ini cakap hukum dan balea, di mana berakal dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang kedua objek jual beli, yang mana harus memenuhi persyaratan barang harus diperjualbelikan dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal yang dapat diambil manfaat atau memiliki nilai. Barang tersebut dimiliki oleh penjual dan diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli dan diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Nah, harga barang tersebut jelas dan barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dan rukun dan ketentuan yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, adapun perlakuan akuntansi PSAK 102 dimulai dari pengakuan aset sebagai persediaan sebagai biaya perolehan saat lembaga keuangan membeli barang. Nah, setelah akad disepakati, aset tersebut berubah menjadi piutang murabahah sebesar harga jual yang terdiri harga pokok dan harga margin keuntungan. Nah, margin diakui secara bertahap selama periode pembiayaan ataupun metode proporsional, terutama pada transaksi angsuran. Uang muka dicatat sebagai liabilitas dan akan menjadi bagian pembayaran jika akad terlaksana. Nah, sedangkan diskon sebelum akad mengurangi harga pokok dan setelah akad menjadi hak nasabah. Nah, denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai dana kebajikan. Dalam laporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan margin yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan tangguhan sesuai prinsip syariah. Nah,
Adapun ilustrasi kasus akad murabahah. Di sini kita mengambil contoh seorang nasabah bernama Ahmad ingin membeli sebuah laptop untuk menunjang usahanya. Namun ia belum memiliki dana yang cukup. Ahmad kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan menggunakan akad murabahah. Setelah melakukan analisis, bank menyetujui permohonan tersebut dan membeli laptop yang diinginkan Ahmad dari supplier dengan harga 10 juta. Nah, selanjutnya bank menjual kembali laptop tersebut kepada Ahmad harganya 11.500.000 yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan sebesar 1.500.000. Harga jual ini disepakati di awal dan bersifat tetap selama masa pembiayaan. Nah, Ahmad kemudian membayar harga tersebut secara angsuran selama 12 bulan sebesar Rp958.333 per bulan. Nah, dalam transaksi ini bank bertindak sebagai penjual dan mengungkapkan harga perolehan dan margin keuntungan secara transparan, sehingga akan murabahah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba dan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dari pembahasan tadi, saya mengambil kesimpulan akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah yang berbasis jual beli, di mana penjual menyebutkan secara transparan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Nah, kejelasan informasi harga dan keuntungan menjadi akad ini banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah karena memberikan kepastian dan meminimalkan unsur ketidakpastian. Nah, dalam praktiknya, murabahah memiliki beberapa jenis, yaitu murabahah berdasarkan pesanan dan murabahah tanpa pesanan, yang menunjukkan fleksibilitas akad dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Nah, dari sisi syariah, murabahah ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun fatwa ulama. Dan yang pada prinsipnya memperbolehkan aktivitas jual beli selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini menjadikan murabahah sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, dalam penerapannya akad murabahah juga harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 102. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah agar tercatat secara transparan dan akuntabel baik bagi penjual atau lembaga keuangan maupun pembeli, itu sebagai nasabah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.